Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang, Bu. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita doa dulu ya. Nah, kepada ketua kelas, ini doanya. Sebelum mulai pelajaran, alangkah baiknya kita doa dimulai. Ada yang nggak hadir hari ini? Ada Bu. Siapa mau hadir? Dewi, Bu. Kenapa? Sakit dia, Bu. Udah dijenguk temannya? Udah, Bu. Semoga dia cepat sembuh ya. Amin, Bu. Nah, apa kabar nih? Baik, Kok ada yang jawab? Apa kabar? Baik, Bu. Oke, baik ya. Udah siap mau belajar? Iya. Kenapa ada yang ngeleng-ngeleng nggak mau belajar? Mau, Bu. Oke. Pada pertemuan sebelumnya udah belajar tentang suhu dan kala. Baru subuh. Suhu. Nah, apa itu suhu? Perubahan panas atau dingin? Ada lagi? Udah, itu aja. Mungkin yang ingat cuma itu aja ya? Iya, Bu. Oke, jadi hari ini kita mau belajar tentang perubahan kala. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi, Ibu mau kasih tunjuk sebuah gambar. Nah, ini. Kira-kira nih dari ketiga gambar ini, kalian bisa nggak menjelaskan kenapa pada kopi ini, nah terus sendok, terus ini ada yang megang tuh, nah itu bisa nggak dijelaskan secara perpindahan panas? Kenapa sih kalau kita ngedang atau apa gitu ngaduk teh itu kan pasti ada rasa penghantar panas ke tangan kita kan? Nah itu kenapa? Enggak? Ada lagi? Ini Bu, karena kan nyeduh kopi itu pakai air panas. Jadi diaduknya pakai sendok. Biasanya sendok besi kan Bu. Jadi kalau dia kan bendanya jadi menghantarkan panas. Menghantarkan panas karena bendanya itu tadi logam ya? Iya. Oke. Nah yang kedua, ini panci nih. Tapi kita sering lihat nggak sih panci ataupun teflon? Nah itu biasanya pegangannya itu terbuat dari kayu biasanya. Nah kenapa ya? Kenapa nggak logam aja gitu? Panas, Bu. Satu-satu jawabnya. Ayo siapa yang berani? Karena kalau dia misalnya dari logam besi gitu dia panas. Oh, jadi makanya sering menggunakan kayu. Oke. Nah, gambar yang ketiga. Nah, kaca di rumah kita tuh kan kalau terpapar matahari tuh pasti otomatis panas kan? Iya Bu. Nah, kenapa ya? Berkaca itu bisa menimbulkan Terasa sinar dari matahari. Oke, itu tadi kira-kira termasuk dari perpindahan panas nggak? Ya kan? Nah,
Sebelum kita masuk ke pembelajarannya, Ibu mau jelaskan tentang tujuan pembelajaran kita hari ini itu apa sih? Yang pertama, yang Ibu harapkan nih, kalian dapat menjelaskan dan memahami tentang perpindahan kalor. Nah, perpindahan kalor itu ada 3, konduksi, konveksi, serta radiasi. Nah, yang kedua, peserta didik itu berani dan santun dalam mengajukan pertanyaan. Jadi di sini bukan hanya Ibu yang bertanya atau menjelaskan, tapi kalian ikut serta. Oke? Nah, kita masuk ke dalam materinya. Tadi kita mau belajar tentang apa? Ada yang tahu nggak perpindahan kalor itu apa? Enggak ya. Oke, jadi Ibu jelasin ya. Perpindahan kalor itu adalah suatu contohnya yaitu tadi yang Ibu paparkan ke kalian tentang gelas yang berisikan teh. Nah, lalu kalian aduk menggunakan sendok. Nah, itu kan ada perpindahan dari panasnya air tadi ke sendok tadi. Sebelumnya boleh bagi kelompok dulu. Ibu mau 2 kelompok deh. Ya udah langsung dibentuk. Udah terbentuk. Nah, tadi kan udah bahas sedikit ya tentang perpindahan kalor. Jadi di sini Ibu mau lebih jelasin lagi tentang jenis-jenis perpindahan kalor. Ada yang tahu? Boleh diperhatikan ke depan dulu. Nah, jenis-jenis perpindahan kalor itu ada berapa? Oh, ada 3. Apa aja sih? Radiasi, konveksi, Ada yang tahu nggak konduksi itu apa? Ayo. Ada yang tahu nggak konduksi itu apa?
kasih tahu aja ya. Nah, perpindahan kalor secara konduksi itu terjadi pada suatu zat tanpa disertai perpindahan partikel-partikel dari zat tersebut. Umumnya terjadi pada zat padat, terutama konduktor panas. Contohnya, saat ada lilin, nah kita memegang benda logam, nah kita bakar lilin tadi. Nah itu adalah contoh daripada perpindahan konduksi. Nah di perpindahan konduksi juga ada persamaannya. Nah ini persamaannya, Q per T sama dengan Ka delta T per L. Oke. Selanjutnya tadi perpindahan secara konveksi. Nah, perpindahan secara konveksi adalah proses perpindahan kalor yang terjadi pada suatu zat disertai perpindahan partikel-partikel dari zat tersebut. Nah, Ibu mau tanya, apa perbedaan dari konduksi dan konveksi tadi? Kalau konduksi, boleh? Boleh. Kalau konduksi dia perpindahan suhunya secara langsung, perpindahan kalornya secara langsung. Sedangkan konveksi itu melalui misalnya air atau zat padat lainnya. Oke. Nah, ini untuk persamaannya ya, Q per T sama dengan H dikali A delta T. Nah, yang terakhir yaitu perpindahan kalor secara radiasi, yaitu proses perpindahan kalor yang terjadi dalam bentuk perambatan gelombang elektromagnetik tanpa memerlukan adanya zat perantara. Kita secara langsung mungkin tidak dapat melihat perantaranya tersebut, tapi kita dapat merasakan. Contoh, api unggun. Nah, kalau kita berdiri di sampingnya atau kita duduk di samping api unggun, kita merasa hangat atau dingin? Hangat, kan? Nah, itu adalah salah satu contoh daripada perpindahan secara radiasi. Nah, ini untuk persamaannya ya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ya, boleh. Tadi kan sudah dijelaskan ya, perubahan kalor. Kan ada 3.000, ada contohnya juga masing-masing. Ada nggak kayak satu benda itu terjadi tiga-tiganya kayak gitu? Ada. Ada yang mau jawab dulu gak? Boleh. Nggak ada yang mau jawab nih ya? Beneran nggak ada yang mau jawab? Nah, ibu jawab ya. Ada. Contohnya saat kita masak rendang kemarin deh. Nah, waktu masak rendang itu kan kita menggunakan apa sih? Spatula. Iya, spatula. Nah, itu mengantarkan panas ke tangan kita juga kan. Nah, itu secara apa tadi? Konduksi. Nah, konveksi waktu saat merebus santannya kan ada penyusutan tuh, molekul-molekulnya naik kan. Nah, itu secara konveksi. Radiasi waktu kita masak di sampingnya tuh ngerasa panas gak? Panas kan? Nah, itu terjadi tiga perpindahan tersebut. Oke. Paham sampai sini? Oke. Karena udah paham, Ibu mau bagiin lembar kerja peserta didik. Boleh diambil ke depan. Dikerjakan, Ibu kasih waktu. Ada presentasi dari kelompok kami. Sama nggak jawabannya? Sama ada yang ingin dipertanyakan atau diperdebatkan? Oke.
pertama contoh apa? Konduksi. Nah, yang kedua radiasi. Yang ketiga konveksi. Sama. Kelompok dua. Nggak ada yang mau dipertanyakan nih kan? Oke. Nah, lanjut kelompok dua. Boleh ke depan. Dibacakan lagi, Bu. Iya dong. Kan kita nggak tahu kalau nggak dibacakan. Baik, saya perwakilan dari kelompok 2. Di sini saya akan memberikan informasi dari video yang telah kami tonton. Kalau untuk video yang kami tonton itu, kalau yang dapat saya tarik kesimpulan, kelompok kami tarik kesimpulan itu yang pertama, ini apa sih kokinya? Bukan koki. Yang saya amati bukan kokinya yang pertama. Yang pertama itu terjadinya perpindahan secara konveksi itu dari panci, dari panasnya api ke air, itu menurut saya itu perpindahan konveksi. Sedangkan yang kedua itu yang saya lihat itu ada konduksi, mana dia lagi megang panci itu terjadi hantaran kan, menurut saya itu ada gelombang konveksi. Dan yang ketiga radiasi, karena si koki itu merasakan panas. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 1 apakah sama? Sama. Ada yang ingin dipertanyakan atau diperdebatkan terkait yang udah kalian kerjakan? Nggak ada ya? Nah, Ibu mau satu orang deh simpulin dari pembelajaran kita hari ini. Ayo, nggak boleh lama. Saya lah, Bu. Ya. Nah, jadi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini tentang materi perubahan kalor atau perpindahan kalor. Nah, di mana perpindahan kalor itu adalah suatu perpindahan dari suhu tinggi ke suhu yang lebih rendah. Nah, jadi perpindahan kalor itu ada 3 jenis, ada konduksi atau hantaran, konveksi, dan ketiga itu ada radiasi. Dan terima kasih Mbak Nita. Nah, kesimpulan pembelajaran hari ini kita jadi mengetahui kan bagaimana kalor itu dapat berpindah. Kalor itu panas, yaitu suatu perpindahan dari suhu yang tinggi ke benda yang suhunya rendah. Nah, mungkin pembelajaran kita cukup sampai di sini. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.